Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du, man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala warka'u ma'ar raki'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, tiada lain nikmat tersebut ialah nikmat di mana kita masih bisa diizinkan oleh Allah untuk menampilkan ketakwaan, menampilkan ketaatan kepada Allah, khususnya melalui ibadah salat Jumat ini, yang mana mudah-mudahan Jumat yang kita laksanakan hari ini benar-benar menjadi momentum untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga Jumat kali ini benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kebiasaan dalam Al-Quran, bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tak jarang mengalami iltifat atau pergantian kata ganti atau pergantian dhamir, di mana Allah Subhanahu wa taala memperkaya bahasa Al-Quran itu dengan iltifat, sehingga setiap perkara yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlepas dari karakteristik bahasa Al-Quran. Sehingga bisa kita perhatikan ketika kita melaksanakan salat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Rabbighfirli warhamni, ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Tapi ketika kita membacakan surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus. Yang menjadi perbedaan atau yang menjadi ibrah bagi kita semua dari pergantian kalimat ini, satu kali kita melaksanakan sholat, banyak kalimat yang dipergantikan domirnya atau kata gantinya, khususnya dalam bacaan Rabbighfirli, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala secara pribadi. Namun ketika ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, maknanya ialah ketika seorang hamba memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat wajar, bahkan itu harus dilakukan oleh pribadi masing-masing. Tapi ketika kita memohon untuk dipertunjukkan kepada jalan yang lurus, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus, maka kita seyogianya menggunakan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sehingga menurut Muhammad Ali As-Sabuni, beliau menegaskan dalam kaitan bahasa ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini artinya kita tidak berhak meminta jalan yang lurus, meminta ditunjukkan jalan yang lurus hanya sendirian saja.
Sehingga menurut beliau ini adalah isyarat bahwa perintah sholat itu asalnya adalah berjamaah. Kemudian ada kalimat dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian beserta orang-orang yang rukuk. Sehingga para ulama tafsir sebagian mengatakan bahwa sallu ma'al musallin, hakikatnya atau maknanya adalah sallu ma'al musallin, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan dalam dalil ini, warka'u ma'ar raki'in, ini adalah mutlaqul amr atau mutlak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memunculkan kaidah wa mutlaqul amri fahuwa wajib. Adapun mutlak perintah dari Allah itu menunjukkan kepada wajib. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa salat berjamaah adalah wajib. Ibadallah ikhwatu iman rahimakumullah. Kita melihat bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat berjamaah ini. Ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum, seseorang yang tua renta, seseorang yang buta, rumahnya jauh dari rumah ke masjid. Kemudian perjalanan dari rumah ke masjid adalah jalan yang mungkin banyak hewan buas dan sebagainya. Namun demikian, Abdullah ibnu Ummi Maktum berupaya bernegosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan rukhsah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, silahkan untuk salat di rumah saja. Namun ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum kembali bermaksud untuk pulang, Rasulullah memanggil beliau. Ya ibnu Ummi Maktum, wahai ibnu Ummi Maktum, apakah engkau mendengar azan sampai kepada rumah? Tentu ya Rasulullah, aku mendengarkan azan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimis salata fil masjid. Laksanakan salat di masjid. Walaupun tua renta, walaupun memang dalam perjalanan dari masjid atau dari rumah ke masjid adalah perjalanan yang tidak mungkin untuk beliau, untuk sosok yang tua renta dan juga buta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laksanakan salat di masjid. Kemudian dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang ajalnya, para sahabat menunggu beliau untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sudah beberapa lama kemudian Rasulullah tidak kunjung datang. Maka saat itu ada satu sahabat yang diutus untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah pucat dan sangatlah lemah. Sehingga sahabat yang tadi diutus mengatakan, "Ya Rasulullah, yantazirunaka ya Rasulullah." Para jamaah sudah menunggumu wahai Rasulullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ambilkan aku satu bejana, aku akan berwudu di sana." Sehingga sahabat tadi memberikan bejana yang berisi air. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, baru beberapa saat memasukkan tangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan. Setelah beberapa lama Rasulullah siuman. Yang kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi, "Tuqimuna sholata ya fulan? Apakah kita sudah melaksanakan salat wahai fulan?" Kata sahabat tadi menjawab, "Bal yantazirunaka ya Rasulullah." Mereka sedang menunggumu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta lagi, "Kembalikan air itu, aku akan berwudu dalam air itu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan lagi tangannya. Baru beberapa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan lagi. Setelah beberapa lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siuman. Setelahnya siuman, Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat tadi, "Apakah kita sudah melaksanakan salat wahai fulan?" Maka sahabat tadi menjawab, "Bal yantazirunaka ya Rasulullah." Bahkan mereka sedang menunggumu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah meminta lagi, "Kembalikan air itu, aku akan berwudu dalam bejana tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru beberapa rukun wudu, anggota wudu yang kena air, Rasulullah pingsan lagi. Setelah beberapa kali pingsan Rasul siuman, yang kemudian Rasulullah merasakan bahwa aku mendapati uzur dalam tubuhku. Aku tidak kuat untuk berangkat ke masjid. Maka tolong panggilkanlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar sudah menemui Rasulullah SAW, maka diperintahkan, "Wahai Abu Bakar, laksanakan salat bersama jamaah." Pertanyaannya adalah, ketika Abu Bakar mengimami para sahabat yang lain untuk melaksanakan salat berjamaah, apakah Rasulullah SAW salat di rumah? Tentu tidak. Rasulullah SAW dibantu oleh dua sahabatnya untuk pergi ke masjid. Sampai-sampai sahabat tadi mengatakan, "Aku hampir tidak melihat kakinya itu menyentuh terhadap tanah." Saking lemasnya Rasulullah, nampak kakinya tidak nyampe ke tanah. Yang kemudian perhatian sahabat radhiyallahu anhum terhadap salat berjamaah, selalu saja mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Aku selalu berburuk sangka kepada orang yang bertetangga dengan masjid, namun dia tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan sahabat yang lain mengatakan, sholat berjamaah di masjid adalah wajib. Sehingga siapapun yang meninggalkannya, maka orang tersebut harus dicap sebagai label munafik. Bahkan yu'rafunan nifaq, diketahui, sangat diketahui kemunafikannya. Tidak ada sahabat atau di zaman sahabat, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali seorang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Kemudian para ulama, perhatian para ulama terhadap sholat berjamaah itu sangatlah keras. Mazhab Maliki mengatakan bahwa siapapun orang yang bertetangga dengan masjid, maksud bertetangga di sini ialah rumah yang masih terdengar azan di dalamnya. Siapapun yang bertetangga dengan masjid, namun dia tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka pertama dia harus dihukum secara fisik, kemudian yang kedua dia harus dihukum secara batin, yang ketiga tidak diterima persaksiannya. Mereka mengatakan walaupun dengan kalimat salat berjamaah itu tidaklah dikatakan fardu ain, namun dikatakan sebagai sunnah muakkadah. Namun di kalangan mereka sunnah muakkadah adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarikihi atau yu'asamu ala tarikihi. Siapapun yang meninggalkan salat berjamaah yang dikatakan sunnah muakkadah, maka dia akan diberikan pahala untuk melaksanakannya dan diberikan siksa atau diberikan dosa atau dikatakan berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Begitupun Madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan salat berjamaah adalah fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Karena kalimat warka'u ma'ar raki'in itu pertama, yang kedua tidak diberikannya rukhsah kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang ketiga ancaman beliau terhadap orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah agar dibakar saja rumahnya. Itu menunjukkan bahwa salat berjamaah adalah wajib. Kemudian yang ketiga, Madhab Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Siapapun yang mampu melaksanakan sholat berjamaah namun dia tidak berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka dia dikatakan sebagai an-nifaq, orang-orang munafik. Yang kemudian madhab Syafi'i, murid-muridnya mengatakan, beliau mengatakan sunnah muakkadah, tapi menurut kami sunnah muakkadah di sini adalah orang yang diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun disiksa orang yang meninggalkannya. Kemudian madhab Hanbali, mengatakan sholat berjamaah itu adalah wajib. Bahkan Rasulullah saja ketika menghadapi peperangan tetap saja melaksanakan sholat dalam keadaan berjamaah, atau istilahnya dengan sholat khauf. Yang kemudian dengan madhab Hanbali yang lainnya juga mengatakan sholat berjamaah adalah fardu ain. Siapapun yang meninggalkannya berarti dia meninggalkan agamanya. Ibadallah ikhwatu iman rahimakumullah, bisa kita simpulkan bahwa keempat mazhab, perhatian Rasulullah, perhatian para sahabat, perhatian para ulama yang lain, tetap tidak bisa meninggalkan sholat berjamaah. Artinya, sholat berjamaah adalah fardu ain. Kalau sekiranya sholat berjamaah hanya sekedar fadilah, hanya sekedar sunnah, hanya sekedar keutamaan, tentu tidak akan ada rukhsah di sana. Tentu Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak akan bernegosiasi persoalan rukhsah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sebab kalimat rukhsah hanya ada pada istilah atau pada perintah yang menunjukkan kepada wajib. Adapun dalam persoalan sunnah tentu tidak ada rukhsah. Sehingga dengan demikian para ulama sepakat dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa melaksanakan sholat berjamaah adalah wajib. Adapun meninggalkannya tanpa uzur itu adalah bagian dari kemunafikan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil qawiyyil matin wassalatu wassalamu ala man bu'itsa bis-sayfi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah ikhwatu iman rahimakumullah, sidang Jumat yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah ialah terbentuknya kekhusyuan. Yang kedua, pahala yang terus mengalir. Yang ketiga, derajat pahala yang begitu tinggi. Bahkan dikatakan dari derajat satu ke derajat lainnya itu seperti hanya langit ke bumi. Yang kemudian, sholat berjamaah juga menurut Syekh Sulaiman Al-Ashqar, orang-orang yang senantiasa mendawamkan dirinya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu artinya dalam dirinya tertanam pengharapan untuk terwujudnya persatuan umat. Yang kemudian, orang-orang yang tidak pernah lepas dalam dirinya atau dawam melaksanakan sholat berjamaah, itu bisa menentukan ending yang baik dalam usianya.
Sehingga orang-orang yang senantiasa berharap untuk mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya, maka orang tersebut tentulah tidak akan melepaskan sholat berjamaah dalam dirinya. Ibadallah ikhwatu iman rahimakumullah. Kebalikannya berarti orang yang mau atau orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah di masjid, orang yang melalaikan sholat berjamaah di masjid, ialah orang-orang yang dikhawatirkan mendapatkan su'ul khotimah di akhirnya. Sehingga bagi kita semua, khususnya dalam Jum'ah kali ini, meningkatkan cita-cita menggapai husnul khatimah, meninggikan cita-cita untuk menggapai persatuan ummah, meninggikan cita-cita untuk terwujudnya kedamaian kaum muslimin, itu diawali dengan salat berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan salat berjamaah sebagai fondasi seberapa besar kekuatan kaum muslimin, sehingga orang-orang yang berani melalaikan salat-salat berjamaah itu dikatakan orang munafik. Memang jelas mazhab Hanafi mengatakan orang yang meninggalkan salat berjamaah dengan sengaja itu dikhawatirkan menjadi satu penyebab kerusakan kaum muslimin. Ibadallah ikhwatu iman rahimakumullah. Dengan demikian melalui khutbah kali ini saya mengajak untuk mendawamkan salat berjamaah di masjid, untuk menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, sebab tiada lain sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, masjid akan menjadi pusat kaum muslimin. Dimanapun di situ ada masjid, maka masuklah ke sana. Bahkan Ibnu Mas'ud selalu berwasiat kepada anaknya, ya abati, ya bani, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Sehingga siapapun orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka disitulah malaikat mendoakan, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia. Yang kedua, orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya ialah orang-orang yang akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesulit apapun urusannya, Allah yang akan menyelesaikannya. Sebab dia orang yang senantiasa berziarah kepada rumah Allah Subhanahu wa taala atau mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada suguhan terbaik dari Allah kecuali maghfirah dan memberikan apapun yang kita inginkan sebagai hambanya. Ibadallah ikhwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merizkikan kita untuk senantiasa mendawamkan salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merizkikan kita pula husnul khatimah, ending yang sangat baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi kita generasi kaum muslimin yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tutup saja dengan doa, Allahumma shdud wat'ataka 'ala man ahana 'alal Islam. Allahumma shdud wat'ataka 'ala aduwwika minal kafirin wal zalimin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا صفوفكم. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن
يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi